Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Mulyani dengan NIM 231221198. Kalian tahu nggak sih apa yang akan dibahas dalam video ini? Nah, pastinya udah tahu dong. Ini judulnya di sini. Ya, betul. Kita akan membahas konseling lintas budaya dalam pendekatan etik dan emik. Nah, kenapa sih kita harus membahas ini? Karena kita sebagai konselor akan menemui klien dari berbagai macam daerah dengan nilai budaya dan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga kita memerlukan pendekatan yang lebih spesifik lagi, tidak hanya ilmiah saja, tetapi juga sensitivitas terhadap nilai budaya dari klien. Nah, sebelum masuk ke pembahasan pendekatan etik dan emik, kita akan membahas apa itu konseling lintas budaya. Jadi, konseling lintas budaya yaitu konseling yang melibatkan perbedaan budaya antara konselor dan konseli yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih khusus untuk memahami latar belakang budaya klien. Nah, contohnya kita konselor dari Jawa, kita bisa bertemu dengan konseling dari Bugis, dari Papua, dari Bali, dari Batak, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan etik. Pendekatan etik yaitu yang bersifat universal, artinya menggunakan standar umum yang dilakukan dalam semua budaya. Contohnya adalah nilai kejujuran, nilai kerahasiaan, empati, dan harus diterapkan pada semua klien tanpa memandang latar belakang budayanya. Nah, kelebihan dari pendekatan ini adalah bersifat objektif dan konsisten, tetapi ada juga kekurangannya, yaitu kurang sensitif terhadap budaya-budaya seperti keunikan dan norma-norma yang ada dalam budaya tertentu. Yang kedua adalah pendekatan emik. Nah, kalau pendekatan etik itu berasal dari luar, sedangkan pendekatan emik itu berasal dari dalam budaya klien. Nah, pendekatan ini berfokus pada karakteristik budaya spesifik klien. Nah, konselor harus memahami adat istiadat, nilai lokal, kepercayaan, sehingga kelebihannya lebih relevan dengan konteks hidup klien. Tetapi ada juga kekurangannya, yaitu sulit jika konselor tidak paham budaya klien. Nah, di sini kita akan bahas perbedaannya. Jadi, perbedaan utamanya yaitu etik bersifat universal, jadi standarnya sama untuk semuanya. Sehingga ini tuh berbasis teori umum. Nah, contohnya, semua klien harus dirahasiakan, sedangkan pendekatan emik itu berdasarkan spesifikasi budaya dari klien. Nah, kita menyesuaikan budaya dari kliennya itu. Ini tuh berbasis konteks lokal. Contohnya, kita menggunakan bahasa dengan apa yang dibawa oleh klien dan sesuai dengan norma-norma dari budaya klien. Nah, pendekatan ini tidak perlu dipilih salah satu, tetapi kita harus menggabungkan keduanya. Kenapa? Karena etik memberikan kerangka dasarnya dan emik memberikan konteks aplikasinya. Contohnya, kita menggunakan teknik konseling universal. Nah, itu tuh etiknya. Tapi dengan cara komunikasi yang sesuai budaya klien, itu adalah emiknya. Nah, itu tuh kenapa? Dengan menggabungkan keduanya itu, kita dapat menghindari bias budaya, membangun kepercayaan, dan memberikan solusi yang tepat untuk klien dengan sesuai konteks apa yang dimasalahinya. Nah, tentunya tidak terlepas dari hambatan dan tantangan dalam pendekatan ini. Nah, yang pertama yaitu perbedaan bahasa. Karena kita berasal dari latar belakang budaya masing-masing, sehingga kita menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, yang kedua ada stereotip budaya, dan yang ketiga ada bias budaya dari konselor, karena mungkin kita cenderung, loh kok tidak seperti budaya saya, mungkin bisa menjadi bias budaya. Dan yang keempat ada nilai yang bertentangan, dan yang terakhir ada kurangnya pengetahuan budaya. Karena kita berbeda, jadi konselor mungkin kurang memahami bagaimana seharusnya harus menyikapi konseling yang berasal dari latar budaya yang berbeda. Maka itu, kita harus lebih aware lagi tentang konseling lintas budaya, sehingga perlunya pendekatan etik dan emik ini.
Nah, kita akan melihat contoh kasus dari artikel karya Rofis Nafiul Umar 2021 tentang pendekatan konseling lintas budaya dalam mengatasi stigma negatif terhadap kelompok minoritas Gendar Calabai. Nah, Calabai sendiri adalah kelompok Gendar minoritas dalam budaya Bugis yang sering mendapatkan stigma negatif. Nah, stigma negatif itu muncul dari masyarakat umum karena perbedaan budayanya. Nah, sehingga perlunya pendekatan emik sangat penting agar konselor dapat memahami klien dan tidak menilai mereka dari kacamata budaya luar, tetapi benar-benar memahami konteks bagaimana budaya Bugis itu mengakui adanya keberadaan Calabai. Nah, contoh lain yaitu dari jurnal Hamzawandi dan Ina Ambarwati 2022 tentang implementasi konseling lintas agama dan budaya terhadap fenomena kasus korupsi. Nah, korupsi ternyata juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan spiritual. Nah, di sini pendekatan etik berfungsi digunakan untuk menanamkan nilai kejujuran, yaitu universal. Dan sedangkan pendekatan emik itu membantu memahami bagaimana mengapa korupsi itu bisa menjadi budaya di suatu daerah atau lingkungan tertentu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pendekatan etik dan emik itu sangat-sangat diperlukan dan digunakan secara seimbang karena pendekatan etik itu berfungsi sebagai universal dan sedangkan pendekatan emik itu memahami secara mendalam bagaimana tentang budaya klien. Nah, konseling lintas budaya ini menurut kita harus peka terhadap perbedaan, terus belajar berbagai budaya dari klien, dan mengevaluasi diri tentang bias budaya yang mungkin kita miliki. Nah, ini sudah di akhir. Demikian presentasi saya hari ini tentang konseling lintas budaya dalam pendekatan etik dan emik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.